Kata dokter, jadi hamilnya kita gampang, tapi karena memang salah satu faktornya adalah darahku kan kental banget. Ada pengentalan darah, jadi walaupun hamil dan aku tidak ketahui ini dari dulu. Keterpurukan yang pernah dirasakan oleh Wenda serta Ruben pasca kegagalan mereka memiliki buah hati ternyata dirasakan pula oleh istri Anang Hermansyah, Ashanty. Perjuangannya untuk bisa segera memiliki momongan mesti mereka lalui dengan tetesan air mata juga darah. Sebenarnya, tanda-tanda jika Ashanty berbadan dua sebenarnya telah ia rasakan. Namun apa daya, pengentalan darah dalam tubuhnya diduga menjadi penyebab ia mengalami keguguran sebanyak 3 kali. Namun, mengapa Anang menganggap jika kegagalan ini justru untuk mendekatkan hubungan Ashanty dengan 2 anaknya? Butuh perjuangan, butuh air mata, butuh darah. Apakah kemesraan ini masih harus diuji dulu? Kayak aku bikin lagu, terus terang waktu yang 2 bulan kemarin lagu udah 3 lagu untuk anak udah aku siapkan. Tapi belum. Ada lagi. Kenapa belum? Ya ini semua kan kehendak. Aku bilang, ya wis. Allah itu luar biasa. Allah itu maha. Dia yang mengatur kita. Setidaknya sudah 20 dokter yang Ashanty temui selama ia bermasalah pada kandungannya. Kini di antara penantian panjangnya, sebuah formula bagi penguat rahim serta janinnya telah dipersiapkan. Jika kelak Ashanty dinyatakan hamil, ia harus siap menerima suntikan selama 9 bulan di perutnya. Lantas, sanggupkah Anang melaksanakan anjuran dokter yang mengharuskan dirinya langsung untuk menyuntik Ashanty? Begitu hamil, selama 9 bulan aku harus disuntik setiap hari sama dia. Ya, tapi ini benar. Harus disuntik di bagian perut karena harus setiap hari, jadi suaminya nanti diajarin gimana nyuntik perutnya supaya darahnya encer selama 9 bulan supaya bayinya lancar gitu ya. Makanya tugas kita ya bikin anak coba terus sehat, makan yang sehat, minum vitamin ya. Kalau memang dikasih lagi insya Allah, kayak kan semua itu nggak bisa dipaksa kan. Wah ini kayaknya jadi nih bulan depan, ya nggak tentu gitu. Lagi kita usahakan yang kita alami bahwa kamu udah berapa kali sih lepas? 3 kali. Itu juga bukan hal mudah buat kita untuk menelaah. Kita usaha, kita ikhtiar. Jadi terus. Yang kita pikirkan adalah bagaimana kita mau terima, memiliki kekuatan sabar sampai di mana. Aku selalu bilang Allah itu punya jalan yang kita tidak akan pernah tahu. Yang penting adalah kita harus sabar. Kegagalan untuk bisa segera menimang bayi pernah dirasakan juga oleh pasangan Denny Cagur dan Shanty. Tahun 2013 lalu menjadi tahun terberat bagi pasangan yang telah diberi momongan 1 orang anak ini. Bagaimana tidak, di saat ia dan Denny tengah berencana ingin memberi seorang adik bagi putra sulungnya yang kini telah berusia 5 tahun, Shanty pun mengalami keguguran. Ironisnya, dalam waktu kurun 1 tahun, Shanty mengalami 2 kali keguguran. Mungkinkah penyebab keguguran Shanty berkaitan dengan kesibukan Denny sebagai komedian? Mungkin juga ya karena fisik suami capek gitu ya mungkin. Tapi kalau misalkan ini kan dia sesibuk apapun dia pasti selalu pulang ke rumah. Tapi mungkin karena waktu istirahatnya yang kurang, jadi ya bisa jadi sih, mungkin aja. Tidak muluk-muluk memang bagi Denny dan juga Shanty jika sekarang ini keduanya kembali berharap untuk bisa memiliki seorang anak.
pundi-pundi yang telah dikumpulkan Denny sebagai komedian barangkali bisa menjadi alasan mengapa pasangan ini mulai fokus untuk melakukan sejumlah program demi terciptanya si Jabang Bayi. Di program mulai konsul-konsul sama dokter, mulai minum-minum obat apa yang bikin biar hormonnya lebih ini gitu. Nah makanya badannya jadi tambah melar. Salah satunya ya dengan konsul dengan dokter, mulai ikut program, dari mulai program kalender sampai program ada obat yang harus diminum apa segala macam. Ya kita ikutin aja, kita lihat hasilnya nanti. Kadang akunya yang aduh papi mami pengen punya anak lagi. Ya udah kata dia. Dulu waktu awal-awal papi mami pengen punya anak lagi deh gini-gini. Ya udah lepas KB-nya. Dulu aku sempet KB kan, akhirnya lepas KB terus sempet hamil, gagal gitu kan. Tapi dia terus kasih support gitu tuh. Awalnya anaknya ditanya belum mau gitu. Abi mau punya adik enggak gitu. Kalau sekarang dia udah minta malah. Udah minta karena mungkin ngelihat temen-temennya seumuran dia udah ada adik-adiknya gitu. Jadi mami kakak mau punya adik, kakak nanti kalau udah ada adik malah udah pikirin kemana, nanti kalau udah ada adik kakak mau jagain adiknya, nanti kakak mau tidur sama adiknya. Dibutuhkan perjuangan serta kesabaran untuk bisa menyandang gelar sebagai orang tua. Penantian panjang Titi Kamal dan Christian Sugiono sepertinya berbuah manis. Bertahun-tahun mereka menikah, akhirnya di penghujung tahun 2013 lalu, seorang bayi mungil bernama Arjuna lahir dari rahim Titi Kamal. Ibarat candu, pengalaman melahirkan membuat pasangan ini lupa akan perjuangan mereka selama bertahun-tahun dalam memperoleh anak. Dan kini, di saat Arjuna berusia 2 bulan, Titi dan Christian bersiap untuk bisa memiliki anak kedua. Gue sebelum punya anak, urusan anak kecil tuh kayak agak males urusan lah gitu ya. Tapi beda lah kalau udah punya anak sendiri kayak. Berapa anak sedikasinya aja deh. Kita sih pengennya sebenarnya 3, cuma ya sedikasinya aja lah gitu. Yang penting ini fokus dulu, tapi nggak nutup kemungkinan. Jadi nggak ditahan sama sekali. Jadi begitu dapat alhamdulillah banget gitu. Tak menyertakan nama Hendarso di belakang nama sang putri, siapkah Ayu Ting Ting menghadapi tuntutan NG atas permasalahan ini?